Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat semua ya. Baik, untuk pertemuan ke-8 mata kuliah aplikasi komputer, insya Allah akan dibimbing oleh saya, Bu Ina. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai cara membuat presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint ya. Baik, kita langsung kalau sudah siap laptop atau komputernya, silahkan kalian bisa langsung search saja, kemudian kalian bisa langsung buka aplikasinya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk aplikasi PowerPoint yang saya gunakan, saya menggunakan Office 365. Kalau misalnya kalian punya yang 2013 atau yang sebelumnya, itu dipersilakan saja, bebas. Yang penting kalian gunakan aplikasi dari PowerPoint ya. Kalian bisa pilih blank presentation. Nah, seperti ini ya. Ini kalian boleh gunakan blank presentation. Nah, nanti di sini kita bisa lihat banyak sekali menu-menu yang sudah ada di aplikasi PowerPoint ya. Dari mulai home ya, nanti di sini kita bisa lihat untuk menu home ini ada slide. Untuk yang new slide ini kalian bisa pilih untuk slide-slide atau kalian mau menambahkan konten slide kosong atau bentuknya seperti apa, ini kalian bisa tinggal klik saja. Misalkan mau satu slide ada 2 konten terbagi, nah kalian bisa pilih yang ini gitu ya. Kalau misalkan mau yang cuma title and content saja, berarti kalian pilihnya yang ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya ini tinggal kalian pilih-pilih saja. Di sini ada juga duplicate selected slide gitu ya. Kemudian reuse slide. Nah, ini nanti tinggal kalian coba saja. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kalian bisa lihat di sini ada tambahan untuk bagian paragraf. Ini biasanya akan aktif kalau misalkan kalian sudah mau membuat tulisan. Misalkan kalian mau membuat tulisan presentasi gitu ya. Nah, di sini akan aktif. Nanti kalian bisa atur kayak misalkan fontnya mau jenis apa, kemudian ukurannya berapa gitu ya. Kemudian di sini kalian bisa atur juga kalau misalkan mau ditebalkan pakai bold. Kemudian kalau misalkan mau diubah ukuran kalian bisa pilih saja nih, misalkan ukurannya 32. Atau kalian mau gunakan high color boleh atau warna tulisan, nah itu silakan. Kemudian untuk yang paragraf, nah ini kalian bisa gunakan beberapa hal, misalkan di sini kalian mau menambahkan tentang isinya begitu ya, misalkan perikanan, tangkap misal. Nah, kalian bisa tambahkan ini sudah aktif nih baletnya. Kalau misalkan di enter maka nanti muncul balet kedua. Kalau nggak mau pakai balet, saya mau pakai numbering, silakan bisa diatur ya. Kemudian di sini alignmentnya ada center, yang tengah. Kalau misalkan mau dipindah ke tengah, ini presentasi mau di tengah, berarti kalian tinggal pindahkan. Jadi ini hanya format teks biasa ya, seperti yang ada di Microsoft Word. Kemudian di sebelah kanan sini ada pilihan menu drawing nih ya. Nah, kalian bisa tambahkan di sini ada shape. Kemudian kalian bisa buat shape. Nah, nanti di sini akan muncul format shape ya. Sini ada stylenya, ini ada format cepat, kalian bisa langsung pilih gitu ya. Kemudian warnanya kalau misalkan kalian mau setting ubah, misalkan jadi warna kuning itu bisa. Kalau misalkan kalian mau membuat tulisan di dalam shape ini, tinggal klik kanan saja, kemudian pilih edit text gitu ya. Definisi misal. Nah, seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Kemudian nanti kalian tinggal ubah-ubah saja. Di sini ada outline. Nah, misalkan kalian mau ubah outline-nya. Apa bentuknya? Nah, lihat tuh bentuknya jadi bergelombang begitu ya. Kemudian kalau weight-nya, ketebalannya mau diganti, nah seperti ini bisa. Untuk outline bisa diubah juga warnanya. Bu, saya mau warna ungu, bisa warna ungu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tulisan ini juga bisa kalian pilih quick styles. Kalian bisa pilih lalu cek atau disesuaikan dengan yang kalian mau. Nah, tinggal yang lainnya di sini kalian bisa ada arrange. Untuk arrange ini bisa digunakan macam-macam ya. Kalau kalian punya gambar atau punya shape, nah kalian bisa pilih
untuk di arrange ini ada bring forward, kemudian ada send backward. Nah, ini nanti kalian tinggal coba saja ya. Misalkan ada 2 shape gitu ya. Kalau misalkan cuma satu mungkin nggak kelihatan. Nah, seperti ini kalau misalkan bring forward seperti apa, kemudian front, nah ini nggak masalah. Nah, kalau misalkan send backward jadinya seperti ini. Beda ya. Kemudian di sini ada selection pane. Nah, ini kalau misalkan mau diubah juga bisa, tapi kalau misalkan nggak pun nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kemudian di sini ada apa namanya, di sebelah kanan kalian bisa lihat nih ada line left, line center, line right, line top, line middle. Ini fungsinya buat apa sih? Nah, saya coba buat contoh ya. Misalkan saya pilih salah satu shape bentuknya lingkaran. Nah, kalau kalian buat lingkaran manual, nah bentuknya nih kayak apa? Kayak oval ya. Nah, kalau misalkan kalian mau bentuk lingkarannya biasa, misalkan saya mau pilih atau saya mau bikin lingkarannya pengennya bentuknya bagus. Nah, caranya gimana? Nah, bagus kan? Nah, caranya adalah kalian pilih shape, kemudian kalian pilih bentuknya, misalkan oval, kemudian di keyboard kalian tekan shift. Sambil tekan shift lalu kursornya diarahkan. Nah, dilepas. Nah, kalau sudah seperti ini sudah jadi bentuknya oval ya. Nah, kalau kalian mau menduplikasi, kalian sebenarnya tinggal klik D, yang huruf D atau touch D yang ada di keyboard ya. Nah, sebentar. Oh ya, ini tinggal di klik dulu shape-nya, mohon maaf. Kemudian nanti tinggal di Oke, copy misal apa namanya? Ini jadi paste ya, sebentar. Oke. Nah, ini kalian bisa buat, misalkan kalian pilih copy, kemudian nanti kalian misalkan Ctrl D, jadi kalian pilih Ctrl D, kemudian nanti bisa buat seperti ini. Kalian posisikan dulu seperti ini ya, misal ya. Nah, kemudian Ctrl D lagi, Ctrl D lagi, dan seterusnya. Nah, kalau kalian pilih Ctrl D, CTRL, lalu huruf D, maka nanti kalian akan mendapatkan bentuk shape yang apa namanya, bentuk, ukuran, dan posisinya sama gitu ya. Misalkan ini saya udah cukup 2 gitu ya. Ini saya misalkan saya delete dulu, kita akan coba buat yang lainnya. Misalkan saya buat lagi shape ya, shape-nya saya buat lagi bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu saya pilih Ctrl D, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian format. Nah, ini kalau kalian pilih ada pilihan align, ini fungsinya buat apa? Nah, caranya misalkan kalian mau membuat mereka rata. Nanti kalian coba aja satu-satu ya. Caranya ini kalian blok dulu semua shape-nya. Caranya ini kalian klik, lalu tekan shift, diklik semuanya sudah terklik ya. Kemudian kalian pilih yang bagian format, lalu misalkan ada line center. Nah, kalau line center jadi ke tengah begini. Ya. Kemudian kalau misalkan line left, jadinya begini ke kiri dia numpuk ya. Kemudian kalau misalkan kalian pilih distribute vertically, dia rata nih. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan dipilih lagi bagian distribute jadi bentuknya seperti ini. Jadi nanti posisi si shape-nya ini bisa diatur dengan menggunakan si line ini ya. Kemudian ini kalau sudah di menu home, nah untuk yang berikutnya ini sama saja ya. Arrange, kemudian arrange yang tadi sudah saya jelaskan, align juga sudah. Kemudian quick styles ini yang tadi ya. Jadi kalian bisa apa namanya, misalkan ini background, kemudian kalian pilih quick style, kemudian kalian pilih misalkan warna abu-abu deh. Nah, nanti tampilannya seperti ini warnanya abu-abu. Oke. Kemudian di bagian dictate, nah ini kalau misalkan ada, ini kalian bisa tambahkan, kemudian kalian bisa ngomong nanti langsung otomatis keluar tuh tulisannya. Biasanya seperti itu ya. Kemudian menu berikutnya kita cek yang bagian insert ya. Kemudian misalkan saya buat di sini
Untuk bagian insert kalian bisa gunakan ada table. Kalau kalian mau membuat table berarti kalian tinggal pilih table. Nanti akan muncul desain dan layout untuk table ya. Ada bagian quick tables. Nah ini bisa langsung digunakan. Kemudian kalau nggak mau Bu, saya nggak mau, bisa ubah sendiri atau bisa desain manual nggak sendiri-sendiri bisa. Nah ini tinggal diklik saja temanya atau bisa menggunakan picture atau gradient gitu ya, atau tekstur begitu. Nah, kalau misalkan saya punya ini ya, saya copy dulu, saya punya suatu shape, kemudian saya copy ke sini gitu ya. Kemudian misalkan saya buat tulisan perikanan. Misalkan warnanya hitam ya. Nah, kira-kira Ibu kalau misalkan kalian mau buat tulisan yang warnanya sama dengan warna biru ini biar nggak pusing nyarinya, caranya gimana? Nah, caranya kalian blok dulu tulisannya, kemudian nanti kalian pilih ke tulisannya yang simbolnya ini A, kemudian pilih eyedropper. Eyedropper ini fungsinya untuk menyamakan warna. Nah, ini diklik saja. Ini kan sudah ya ada kotak warna biru. Nah, kalian bisa lihat tulisannya berubah jadi warna biru. Nah, kalau misalkan kalian mau juga, Bu, saya mau yang tabel ini warnanya biru juga deh, Bu. Caranya gimana? Tinggal diblok saja gitu ya. Nah, ini tinggal kalian blok yang mau diwarnai. Kemudian kalian pilih yang shadingnya. Kemudian pilih eyedropper. Nah, arahkan dulu ke warna yang mau kalian samakan. Nah, ini sudah muncul nih warna biru. Klik. Nah, sudah selesai. Dia jadi warna biru. Warnanya sama dengan warna yang tadi kita pilih ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut lagi. Kemudian misalkan saya new slide. Nah, kemudian saya mau tambahkan gambar. Nah, kalau mau tambahkan gambar sebenarnya di sini sudah ada. Kalian bisa tambahkan chart, kemudian ada smart art, kemudian 3D models ya, picture, kemudian online picture, video juga ada, sama icon juga ada. Misalkan saya mau tambahkan picture, ya klik saja langsung picture. Tinggal kalian ambil kira-kira mau picture-nya dari mana. Nah, saya ambil sembarang picture. Nah, dapat seperti ini ya. Nanti akan muncul format picture. Nah, untuk yang Office 365 di sini akan muncul nih desain idea. Jadi kalian bisa langsung pilih saja, langsung diklik, langsung keluar nanti di slide kalian ya untuk desain idea-nya. Nah, nanti di formatnya kalian bisa ubah nih. Ada pilihan remove background. Jadi remove background ini kalau misal kalian punya gambar gitu ya, gambar manusia belakangnya gambar orang. Nah, kalian bisa ubah atau bisa hilangkan warna backgroundnya, bisa pilih remove background. Nanti dicoba ini correction. Nah, ini bisa diganti dari kontrasnya ya, kemudian macam-macamnya. Untuk color, nah ini biasanya color tone ini bisa kalian gunakan kalau kalian mau mengedit-edit gambar, bisa. Ada color tone ini ada jenis-jenisnya juga. Misalkan di sini ada, nah gitu ya. Kemudian di sini nanti ada lagi yang warnanya gitu ya. Ada lagi recolor. Untuk recolor ini ada grayscale. Jadi kalau ala-ala jadul bisa pilih grayscale gitu ya. Kemudian kalian bisa pilih transparansinya juga, bisa tinggal diklik saja ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk style ini bisa kalian pilih. Misalkan saya mau kasih ini ya Bu, kasih pinggirannya atau frame, boleh silakan diatur dan diubah di sini ya. Mau dikasih glowingnya, wah ada merah-merahnya di luarnya, bisa. Nah, range ini tadi yang sudah saya contohkan ya. Kemudian ada cropping. Crop ini memotong. Jadi misalkan saya mau memotong nah saya mau bentuknya begini aja deh. Jangan begini, jelek. Saya mau gambarnya dikecilin. Nah, ini diturunin. Nah, kemudian klik lagi crop. Nah, jadi cakep. Nah, begitu ya. Jadi diklik dulu, nanti akan muncul format, lalu kalian pilih crop. Oke, kemudian kita ke menu insert lagi. Nah, berikutnya di sini ada teks ya, ada text box, ada header footer, word art gitu ya, date and time, slide number untuk memberi nomor slide. Nah, ini nanti kalian bisa ekspor masing-masing ya. Kalau text box ini sebenarnya mirip
apa shape, tapi di sini dia hanya berupa box, dan kita bisa langsung ketikkan perikanan misalnya, mohon maaf. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian bisa format juga, misalkan berikan ada quick style juga misalkan bentuknya. Nah, jadi seperti ini tuh bisa, atau kalian mau bikin atau pilih warna sendiri tuh bisa, pakai eyedropper juga bisa. Misalkan mau menyesuaikan dengan salah satu objek apa, nah itu bisa untuk lebih mudah. Jadi eyedropper ini bisa untuk text box, bisa untuk shape, bisa untuk tulisan ya. Kemudian untuk yang berikutnya, nah ini untuk Office 365 ini ada menu draw. Jadi kalau menu draw ini mudahnya kalian bisa tinggal langsung pilih saja pennya. Dan nanti kalian bisa langsung gambar manual, atau kalian punya drawing tablet, nah itu bisa lebih mudah gitu ya. Nah, ini kalian bisa explore sendiri ya kalau misalkan mau menggunakan yang draw. Tapi mungkin ada yang tidak, ada Office PowerPoint yang tidak bisa menggunakan draw, nggak masalah ya. Kemudian kita ke menu desain. Nah, menu desain ini kan masih polos nih. Ya, kalau misalkan mau desain yang sudah ada, nah ini tinggal dipilih aja sih sebenarnya ya. Nah, yang sudah ada di PowerPoint kita otomatis langsung gunakan. Nah, kalau di 365 akan muncul desain ideas juga. Jadi di sini akan muncul beberapa jenis desain yang direkomendasikan oleh si Office. Nah, nanti kalian tinggal pilih ya. Nah, untuk customize di sini kalian bisa pilih slide size atau format background. Format background dulu ya, kita coba. Untuk format background misalkan saya mau gradient fill. Gradient fill ini kalian tinggal pilih aja sih sebenarnya mau yang warnanya apa. Ini abu-abu. Kalian bisa ubah nggak jadi warna merah? Bisa. Nah, seperti ini ya. Atau kalian mau muka kalian aja deh yang dimunculin, muka kalian lalu insert gitu ya. Bisa dari file, bisa dari mana aja terserah, yang penting sudah disiapkan. Misalkan insert. Nah, muncul tuh gambarnya di belakang, cuman nggak kelihatan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, sebentar, ini dinonaktifin dulu ya. Sebentar. Oke, kemudian kita pilih yang desain idea lagi. Nah, untuk yang desain idea ini juga, ini saya close dulu ya. Nah, ini kalian bisa pilih juga kalau ini sudah fill. Ini bisa kalian pilih apply to all, atau kalau apply to all berarti untuk semua slide berlaku ya, seperti itu. Jadi ini sudah untuk bagian desain. Nah, untuk yang tadi sudah format background sudah. Nah, ini tinggal dipilih saja, kalian explore ya. Nah, ada satu lagi slide size. Untuk slide size ini sebenarnya PowerPoint ini sudah cukup powerful ya menurut saya, karena di sini kalian bisa juga misalkan kalian mau membuat desain IG. Nah, IG itu kan punya ukuran tertentu. Kalian bisa custom nih. Nah, misalkan ukurannya mau berapa panjang lebar. Kalau 1:1 misalkan 20 kali 20. Bisa nggak, Bu? Sentimeternya jangan dihilangkan. Nah, ini misalkan 20. Oke. Kalau oke, tinggal diokekan, kemudian ensure fit saja. Nah, bentuknya berubah nih, 20 cm kali 20 cm. Kalau yang tadi di awal yaitu memang sudah bawaan dari PowerPoint-nya gitu ya. Tapi kalau kita mau ubah ya bisa seperti ini. Saya kembalikan ke kondisi semula saja. Nah, seperti itu. Atau misalkan Bu saya mau yang nggak di sini, bisa nggak Bu? Bisa. Kalian searching saja misalkan di di Chrome gitu ya, atau di Google misalkan template PPT, maka nanti akan muncul ada free download atau apa, itu tinggal kalian sesuaikan saja. Misalkan ini sudah ada free PowerPoint template, nah ini tinggal dipilih saja. Ini salah satu contoh ya, jadi kalian masih bisa cari dari manapun. Nah, ini tinggal kalian download saja template-templatenya ya, ada bentuknya infografis dan lain-lain. Cari yang free saja. Jadi nanti memudahkan kalian kalau misalkan mau mencari template yang menarik, begitu kira-kira ya. Kemudian kita ke transisi ya, ke menu transisi. Saya jelaskan dulu untuk menu transisi. Jadi nanti kalian bisa pilih, misalkan ini kan masih belum nih ada transisinya ya, ini saya close dulu. Kalian bisa pilih misalkan fade. Nah, fade-nya seperti ini, push dari bawah ke atas, swipe dari kanan ke kiri, dan seterusnya. Tinggal dipilih ya. Kalau misalkan kalian mau yang lainnya bisa dipilih di sini. Kemudian untuk sound, kalau mau ditambahkan sound boleh.
Tapi kan jadi heboh banget ya. Kalau mau digunakan untuk semua slide, kalian bisa pilih apply to all ya. Kemudian di sini ada advanced slide-nya, di sini ada on mouse click. Jadi kalau misalkan kalian klik mouse-nya, baru nanti kalian bisa jalankan slide-nya, atau kalian nggak mau on mouse click, atau kalian mau otomatis saja slide-nya, bisa tinggal klik after lalu setting. Ini dari detiknya, ini menit, ini detik, tinggal dimasukkan saja, nanti dia akan otomatis slide-nya berpindah setelah sekian waktu yang kalian setting, begitu ya. Nanti dicoba. Kemudian sekarang teman-teman silakan ke animasi. Nah, untuk animasi di sini misalkan yang kedua ya, slide kedua. Ini dicoba dulu misalkan animasinya sebentar. Oke, ini untuk mohon maaf ini nggak bisa kita coba dulu untuk yang baru saja. Misalkan kita masukkan shape baru ya. Nah, di sini akan muncul animasinya, gitu ya. Kalian bisa pilih fly in, set, naik. Atau kalian bisa pilih float in, set, pelan-pelan. Gitu ya. Nanti di sini akan muncul tanda atau angka, ini ada 1 dan seterusnya. Bisa dilihat di animation pen-nya diklik. Nah, animation klik kalau animation-nya di animation pen-nya diklik, maka di sini akan muncul animasi apa saja yang sudah kalian gunakan. Kalau mau ditambah bisa. Kalau mau ditambah animasi yang lain bisa. Misalkan mau keluar, di sini ada entrance itu masuk, emphasis itu pada saat, kemudian exit itu berarti pada saat keluar. Exit misalkan diamond. Sip. Gitu. Oke dulu ya. Nah, jadi ada 2. Jadi kalau misalkan kalian saya slideshow ya, set. Nah, diklik ya. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau misalkan kalian mau dalam satu objek punya 2 animasi, berarti kalian tinggal klik saja add animation. Di sini kalian bisa pilih ada on click. Kalau on click ya berarti kalau sudah diklik mouse kalian baru bisa jalan. Atau bisa juga di sini ada with previous sama after previous. Bisa diganti nggak Bu? Ya bisa. Di sini kalian klik dulu, misalkan kalian ganti. Di sini ada with previous atau after previous bisa. Terus yang kedua misalkan after previous juga bisa. Bedanya apa? Nanti kalian bisa cek. Misalkan langsung kita slideshow, set. Nah, langsung jalan sendiri, nggak usah kalian klik ya. Begitu, kira-kira seperti itu. Ini durationnya, ada delaynya kalau mau pakai. Nah, seperti itu. Kemudian kita pindah ke slideshow. Nah, ini kalau slideshow ya tadi ya, untuk melihat kalian bisa tekan yang bagian bawah slideshow atau nanti kalian pilih di sini ya. Kemudian yang berikutnya di sini hanya review dan seterusnya, itu tidak perlu di ini ya. Oh iya, tadi saya lupa, mohon maaf. Kalian bisa juga menambahkan video. Nah, saya tambahkan lagi ya. Misalkan ada slide baru, kalian bisa tambahkan video, bisa nggak Bu? Bisa. Nih ya, insert video. Kemudian misalkan saya mau masukkan video yang yang sudah ada di sini ya. Yang keren yang mana ya? Pilih aja lah, salah ya. Nih, diinsertkan, lalu di sini akan muncul. Nah, seperti ini. Set. Ya, ini desain idenya kalau mau dipilih boleh, kalau ada, kalau enggak ya udah. Nah, di sini nanti akan muncul. Diklik setnya, videonya. Oke, begitu ya. Nah, tinggal di stop saja kalau mau. Nah, di sini akan muncul format. Nah, untuk format ini kalian bisa atur sebenarnya, nah lebih keren gitu ya untuk yang berikutnya. Nah, di sini nanti ada video, lalu ada kotaknya. Begitu ya, ada video border, video effect, video shape kalau mau diubah. Atau ada frame-nya, ini ada poster frame menggunakan image dan lain-lain ya. Kemudian di sini kalau yang berikutnya misalkan kita mau nambahkan lagu ya, bisa juga ada di bagian insert. Di sini ya, kalau mau lewat menu
di media ada audio, ada screen recording, jadi kalian bisa merecord juga screen kalian, audio on PC boleh diklik, lalu kemudian kalian pilih lagu. Aduh, saya nggak punya lagu. Nah, ini nanti kalian pilih sajalah lagunya ya, kemudian nanti kalian bisa atur ya sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, kalau sudah, saya tambahkan satu lagi yang namanya hyperlink. Nah, kita coba ya. Saya sudah siapkan satu lagi slide yang sudah bagus, yang agak bagus. Nah, ini nanti tinggal ditambahkan judulnya, kemudian di sini ada sejarah Jogja, tambahkan tulisannya. Nah, kalau bisa untuk PowerPoint, karena namanya power, jadi kalian jangan buat terlalu banyak tulisan ya. Jadi kalian buat poin-poin penting, lalu nanti pada saat presentasi itu silahkan kalian jelaskan poin-poin tersebut apa saja. Jadi jangan baca slide gitu ya. Itu bukan PowerPoint atau bukan presentasi yang bagus. Kemudian ini foto Jogja, kalian bisa tambahkan gambar-gambar lalu ada animasinya. Nah, ini animasi yang sudah saya buat. Kemudian kebudayaan Jogja, kemudian ini gambar-gambar batik. Nah, tinggal di-insert saja, tambahkan animasi-animasi. Kemudian ini juga sudah ada. Kemudian ini wisata Jogja, kita masukkan, insertkan media berupa video, masukkan videonya, kemudian saya masukkan video yang sudah ada, mohon maaf, ada di videonya, ada di sini sebentar ya. Nah, ada di sini. Video, saya masukkan, insertkan, oke. Nah, akan muncul, ini bisa diperbesar nggak Bu? Bisa, tinggal langsung kalian tarik saja. Nanti akan muncul, tinggal di format, mau bentuk yang seperti apa itu juga bisa. Nanti tinggal dijalankan ya. Nah, diklik saja nanti dia jalan terus. Sudah jalan. Jadi seperti itu kira-kira untuk insert video ya. Kita masuk lagi. Oke. And slideshow ya. Nah, kita coba kalian tambahkan new slide. Di sini kalian akan buat menu. Nah, menu ini untuk apa, Bu? Nah, menu ini kita akan coba buat yang namanya hyperlink ya. Nah, kalian bisa pilih maaf. Di sini ada link ya. Nah, caranya kalian bisa buat dulu tulisannya atau buat shape tulisannya misalkan sejarah Jogja. Oh ya maaf. Oke, sejarah Jogja. Nah, seperti ini. Satu lagi kebudayaan Jogja. Nah, seperti ini ya. Ini kalian blok saja tulisannya bisa, kemudian link, kemudian di sini ada Oke, sebentar. Insert linknya bisa atau di sini sebentar. Nah, kalian pilih yang hyperlink. Kalau di kalian mungkin hyperlink ya. Mohon maaf, mungkin ada beberapa yang agak berbeda gitu. Kalau versinya berbeda, kalian kalau di yang 365 pilih action atau kalau di kalian pilih yang hyperlink. Cari hyperlink pokoknya ya. Action. Nanti hyperlink to-nya kalian mau arahkan ini ke slide mana. Nah, saya biasanya arahkan misalkan pilih slide, saya mau sejarah Jogja, berarti ke slide yang ketiga ya, oke. Kalau sudah, oke kan saja. Nah, kemudian yang kebudayaan Jogja juga sama, ini tinggal, maaf, oke, link, action, pilih slide, hyperlink to, jangan non ya, hyperlink, pilih slide yang mana, kebudayaan Jogja slide kelima, oke kan, sekarang saya slideshow, nah, nanti akan muncul tangan. Ini kalian klik set. Muncul langsung ke sejarah Jogja. Kemudian kalau misalkan saya klik kebudayaan Jogja, set. Langsung masuk ke kebudayaan Jogja. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kalau sudah ke sejarah Jogja, ini harus di slideshow dulu ya, baru kalian bisa klik. Kalau sudah ke kebudayaan sejarah Jogja, saya mau balik lagi ke menu. Caranya gimana, Bu? Kan kalau kayak gini bingung gimana ya? Nah, caranya kalian ke bagian menu, kemudian kalian pilih shape dulu. Di bagian bawah shape ini ada menu atau gambar button home. Itu boleh ya.
apa saja lah, atau kalian buat shape sendiri bisa. Kemudian nanti kalau dilepas, maka akan muncul hyperlink tuh mana? Hyperlink ke misalkan ke slide, pilih yang slide menu. Oke, oke kan. Coba ya. Mohon maaf, ini bukan di sini. Harusnya di slide sejarah Jogja ya. Saya ulang, insert shape. Kemudian pilih yang bagian bawah, yang menu home boleh atau shape manapun bisa. Kemudian pilih hyperlink to, pilih slide, pilih menu. Oke, oke. Sekarang saya coba. Misalkan saya sudah pilih, saya sudah jelaskan menu. Oke, kita masuk ke sejarah Jogja, set. Kemudian nih saya sudah jelaskan sejarah Jogja bla 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 bla. Kemudian saya mau balik lagi ke menu, ini tinggal diklik. Set. Nah, balik lagi dia ke menu. Ya, kalau ke kebudayaan Jogja, set kebudayaan Jogja bla bla bla. Setelah saya jelaskan mau balik lagi ke menu, bikin lagi seperti yang tadi, oke? Nah, ini sudah. Kemudian yang berikutnya apalagi ya? Saya rasa sudah cukup ya. Sudah nanti tinggal kalian lengkapi satu-satu gitu ya menunya. Oh ya, mungkin satu lagi. Misalkan saya sudah selesai kebudayaan Jogja, kemudian saya mau bentuk atau saya mau buat icon yang lain. Bisa nggak, Bu? Oh, bisa. Jadi misalkan saya buat iconnya ini aja lah, Bu. Nggak mau rumah. Nah, diklik. Kemudian nanti kalian bisa pilih yang, oke, sebentar. Nah, ke menu insert, kemudian ke link action. Kemudian hyperlinknya diaktifkan, lalu kalian bisa ke slide, pilih yang menu. Oke, oke kan. Oke ya, sekarang saya slideshow, bla 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 bla, saya sudah jelaskan, lalu klik set. Nah, masuk lagi ke bagian menu. Jadi bisa shape apapun atau bentuk apapun yang nanti kalian bisa gunakan untuk digunakan di hyperlink. Jadi seperti itu. Kemudian untuk satu lagi mungkin ini kalau saya slideshow. Kalau di saya nanti di sini bisa langsung ada preview sama next. Kemudian ini ada bagian kalau diklik saya bisa laser pointer. Jadi saya bisa langsung jelaskan welcome to Jogja bla 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 gitu ya. Jadi seperti ada laser pointernya. Kalau kita sekarang kan dulu mungkin masih pakai laser pointer manual ya. Kalau sekarang nggak usah, sudah ada di PowerPoint. Tapi harus di slideshow dulu. Kemudian saya mau pakai pen, bisa nggak, Bu? Bisa. Menu. Nah, ini kita bisa coret-coret nih, set. Menu adalah bla bla bla. Tapi memang kalau kita pakainya mouse agak repot ya. Jadi saya sarankan menggunakan drawing tab yang memang ada pennya, itu lebih enak ya. Kemudian eraser buat warnain untuk menghapus ya, maaf. Atau highlighter bisa muat. Nah, set. Sejarah Jogja, set. Warna kuning kelihatan ya. Oke, ini untuk memperbesar. Kemudian ini kalian bisa gunakan juga untuk melihat semua slide. Oke, kembali. Oke, ini kalau sudah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, satu lagi mungkin kalau misalkan kalian membuat satu PowerPoint, pastikan semua materinya sudah terkumpul dalam satu folder ya. Baru kalian buat PowerPoint atau file PowerPoint-nya di folder tersebut. Jadi nanti tidak terpisah-pisah dan tidak ada masalah pada saat kalian membuka file tersebut dan mempresentasikannya. Jadi kalau beda folder biasanya akan bermasalah pada saat mempresentasikan video terutama sama lagu. Begitu saja dari saya, semoga membantu. Silakan kalian bisa cari tutorial dari YouTube gitu ya supaya kalian bisa membuat presentasi yang lebih menarik. Nanti kita akan bertemu secara virtual juga di media Zoom. Nanti saya